Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, ini konten horor pertama aku di channel YouTube aku. Ini aku lagi di kamar karena di luar pada berisik, ada yang nyetel musik dan bla. Jadi itu jadi horor ya malih. Oke guys, yang tadi bukan horor tapi lampu jatuh. Oke, kali ini aku bakalan membahas tentang urban legend yang ada di Bandung. Pasti kalian sebagian orang sudah tahu urban legend yang ada di Bandung. Salah satunya yang ada di Jalan Siliwangi di daerah Bandung tentunya. Kejadian ini bermula pada tahun 1980-an silam, ketika seorang pengendara ngawur menyebabkan hilangnya satu nyawa. Jadi ini aku baca dari artikel. Kalau yang aku tahu sih, aku lihat dari cerita ini emang difilmkan, dibuat sebuah karya film, dan aku nonton di film itu. Sosoknya tuh kayak anak kecil, korban kecelakaan kalau nggak salah. Kita baca ya. Kisah hantu boneka Jalan Siliwangi bermula dari sebuah kejadian tragis yang menimpa yang menimpa satu keluarga. Tak ada yang menduga bahwa kecelakaan tersebut akan terjadi. Saat hendak makan malam di Jalan Siliwangi, selepas memarkirkan mobil dan hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil berkecepatan tinggi datang dari arah Cimbuluit. Kalau aku sih orang Sunda, bukan orang Sunda sih, kalau aku nyebutnya Ciembeleuit gitu guys. Jelas saja tabrakan tak dapat dihindari. Ini dari artikel ini, kejadiannya kecelakaan itu ketika mereka sudah memarkirkan mobil, terus keluar dari mobil gitu guys. Terus ketika hendak menyeberang, datang mobil dari arah kecepatan yang tinggi gitu. Cuman yang aku tahu di filmnya tuh pas mau ke sana itu remnya itu blong mereka tuh, gara-gara pembantunya, karena pembantunya tuh benci sama si bapak itu gitu loh. Nanti ya kalian harus nonton filmnya. Niat awal untuk bergembira bersama keluarga berubah bencana ketika tabrakan terjadi. Seorang gadis kecil bernama Uci terpental cukup jauh hingga ke pohon di pinggir Jalan Siliwangi. Tak lantas meninggal di tempat kejadian, Uci kecil sempat dibawa ke rumah sakit. Dalam hembusan napas terakhirnya terselip satu tanya. Jadi ketika, kalau kata kita mah ya, detik-detik terakhir teh meureun keur sakarat-sakaratna gitunya, katanya dia nanya, boneka Uci mana gitu, karena kan dia punya satu boneka kesayangan gitu ya. Menurut kabar-kabar orang yang hidup di sekitaran situ, si gadis kecil tersebut memang tak lantas meninggal di tempat kejadian. Uci kecil sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nahasnya karena luka yang memang parah, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Jadi sebenarnya tuh nggak meninggal di tempat itu gitu, cuman karena dia lukanya cukup parah dilarikan ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu dia meninggal gitu guys, tidak bisa terselamatkan. Tak lama setelah meninggalnya Uci, banyak pengendara yang melaporkan telah melihat sosok hantu gadis kecil yang bergentayangan di sekitaran Jalan Siliwangi, Bandung. Gerak-geriknya memang layaknya segadis kecil biasa. Ia hanya bermain dengan boneka pandanya di pinggir jalan. Nah, jadi boneka kesayangannya itu panda katanya guys. Tapi kalau yang di film itu bonekanya kayak boneka bayi gitu guys, yang pakai baju, ada rambutnya gitu, lucu pokoknya mah. Ia hanya bermain dengan bonekanya di pinggir jalan. Ya, tak jarang juga ia terlihat duduk-duduk di atas pohon di pinggir Jalan Siliwangi. Jadi juga dia kadang duduk di atas pohon di Jalan Siliwangi. Kalian tahu gak sih Jalan Siliwangi itu kalau nggak salah
jalan yang mau arah ke kebun binatang kebun binatang yang ada di Bandung gitu guys. Karena itulah banyak warga Bandung yang menolak untuk lewat Jalan Siliwangi di malam hari. Meski tak sampai mengganggu, namun ya tetap saja serem kalau melihat ada sosok gadis kecil bermain di pinggir jalan saat hari sudah gelap. Jadi gitu guys. Terus ya sudah itu. Oke, aku bakal nunjukin ini. Ada filmnya tuh yang aku lihat itu, pokoknya kalian wajib banget nonton. Dan itu tuh apa ya, ceritanya tuh sedikit sama gitu ya, cuman tidak terlalu sama gitu karena mungkin banyak yang direka-reka gitu ya guys. Gimana ya, ceritanya panjang teh rame weh gitu guys ceritanya. Tapi ada mitos-mitos juga sih kalau misalkan kita ngelewatin tempat yang angker-angker gitu, misalkan yang ngelewatin jalan yang angker gitu, kita tuh katanya harus ngelakson gitu guys. Ngelakson misalkan pakai motor atau pakai mobil, kita tuh katanya harus ngelakson gitu guys. Minimal nggak tahu 1 kali, nggak tahu 3 kali gitu guys. Kalian juga pasti udah pernah dengar ceritanya. Buat kalian yang pengen lengkap ceritanya, boleh kalian cari di si Abah Google-nya. Atau enggak kalian boleh nonton filmnya The Doll 1, The Doll yang pertama itu guys. Seru pokoknya, aku juga udah pernah nonton guys. Gitu. Oke guys, lanjut ke yang kedua. Oke, di sini ada mobil ambulan berhantu gitu guys. Kalian pasti udah tahu ya, sama ini udah pernah difilmkan. Sejak 2006 silam mengisi salah satu ruangan di sebuah rumah yang terletak di jalan bla 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 bla, aku gak akan sebutin. Konon lokasi usaha yang dia tempat itu terkenal angker, tak lain lantaran kehadiran satu unit ambulan horor yang bertahun-tahun parkir di halaman rumah peninggalan zaman Belanda tersebut. Jadi si ambulan ini tuh terparkir di luar rumahnya tuh kayak rumah peninggalan zaman Belanda gitu guys. Emang kelihatan beda sih dari luarnya juga. Di sini ujar Tri katanya gini, saya sudah 10 tahun di sini. Waktu awal ngontrak ruangan buat bisnis fotokopi, saya terus terang nggak tahu soal sejarah ambulan itu. Cerita-cerita horor selama ini juga nggak tahu katanya gitu. Jadi dia tidak mengetahui gitu ya. Terus di sini katanya gini, justru pertama kali datang saya hanya menyangka mobil ambulan itu barang rongsok katanya gitu. Jadi dia itu datang ke situ tuh nggak tahu apa-apa gitu ya guys. Jadi tidak tahu awal mulanya mengapa mobil itu di situ dan apa sejarah kelamnya juga gitu. Jadi dia hanya tahu si mobil ambulan itu hanya barang rongsok gitu guys. Terus sebelum pindah ke lokasi sekarang, si Tri ini melakoni bisnis fotokopi di Jalan Tirtayasa, Kota Bandung. Pada tahun 2000 hingga 2006, dia memilih melanjutkan usaha di Jalan Bahureksa lantaran lokasinya strategis atau berada di pusat kota. Nah, katanya gini, setelah 2 bulan menempati ruangan, saya baru tahu ambulan itu disebut-sebut horor dari pengurus rumah, katanya gitu. Setelah 2 bulan. Kita budak gerandeng deh ya. Jadi itu horor itu. Nah, dari informasi itulah rasa penasaran Tri menyeruak teh kumanya gitu ya lah, pokoknya mah abi gitu nyaku. Dia lalu mencari informasi kepada pengurus rumah, yaitu Slamet namanya. Pokoknya selama ini beredar kabar dari mulut ke mulut soal kisah urban legend yang terlanjur menyelimuti keberadaan ambulan yang horor itu selalu mangkal di halaman rumah tersebut. Terus ragam versi dan banyak cerita menggambarkan histori ambulans yang intisarinya tak lepas dari aroma mistis. Guys, baiklah, tong direngikeun. Mulai kisah. Jadi awal mulanya tuh gini, ambulan itu tuh pernah mengangkut satu keluarga Belanda penghuni rumah jalan itu gitu guys.
terus tewas akibat kecelakaan. Terus hikayat ambulan yang disebut-sebut bisa maju keliling kota tanpa pengemudi saat malam hari. Jadi hikayat itu kayak apa ya, aku juga pernah belajar gitunya bahasa Indonesia, pernah diajarkan pokoknya nama eta kayak saudara-saudaranya dongeng cerpen yang karya itulah mama hikayat teting podi aku juga. Jadi katanya tuh ambulan yang disebut-sebutnya bisa maju jalan-jalan keliling kota gitu setiap malam hari gitu guys. Bahkan cerita lainnya soal ambulan itu jika dipindahkan ke tempat lain bakal kembali ke area asalnya atau mejeng di rumah tersebut. Jadi meskipun katanya kita kalau udah pindahkan mobil itu misalkan tuh jauh kemana gitunya guys, jauh pisan. Nah si mobil itu bisa kembali lagi gitu guys. Tak dari mana dan sejak kapan kisah tersebut menggelinding ke telinga masyarakat luas, artikel-artikel membahas atau mengulas sejarah ambulan bahu reksa ini seliweran di internet. Terus katanya sih ada yang bilang cina itu tuh nggak bener, ceritanya cina bohong semuanya. Jadi gitu guys cerita singkatnya. Mungkin ini juga ada filmnya, ambulan ini pernah ditayangkan waktu pemerannya ada almarhum Susana gitu ya. Seru banget filmnya itu, aku nonton waktu umur berapa ya, aku tuh kayak punya seru deh, kalian wajib nonton banget. Dan ya itu aja urban legend dari aku, mungkin aku akan ngebahas urban legend yang lainnya. Semoga dapat menambah keseruan kalian, dan maaf juga ya tadi banyak yang berisik karena jadi wet horor itu tadi narek horor-hororan teh. Ya sudahlah. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe oke guys. Dan kalian komen sebanyak-banyaknya, aku tuh harus bikin video apa lagi yang bermanfaat gitu ya guys, yang lebih menarik. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.